Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas KC angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography yang beranggotakan next. Yang pertama ada Nizaka Sepia Hansa dengan NIM 3 digit terakhir 046, lalu ada Monica Ruiza Viani dengan NIM 3 digit terakhir 047, lalu ada Novalina Jessica Putri dengan NIM 3 digit terakhir 053, lalu ada Alvira Nurhairunisa dengan NIM 3 digit terakhir 072, lalu ada Alia Nabila Ayu Yulianto dengan NIM 3 digit terakhir 073, dan Reva Naila Azahra dengan NIM 3 digit terakhir 077. Next. Jadi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu penjelasan HPLC, lalu yang kedua ada prinsip kerja HPLC, yang ketiga fungsi dan kegunaan HPLC, serta studi kasus. Untuk penjelasan HPLC akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan HPLC itu High Performance Liquid Chromatography atau yang biasa disebut High Pressure Liquid Chromatography adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan, atau isolasi dan pemurnian. HPLC itu adalah pengembangan terkini dari kromatografi cair pada kolom detektor yang lebih sensitif dan peka, serta kemajuan teknologi pada pompa bertekanan tinggi yang menyebabkan HPLC menjadi salah satu metode dengan sistem pemisahan zat yang cepat dan efisien. Prinsip kerja dari HPLC sendiri yaitu HPLC itu bekerja dengan memisahkan senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi senyawa tersebut dengan fase diam di dalam kolom dan fase gerak itu berupa pelarut cair yang dialirkan menggunakan tekanan tinggi sehingga setiap senyawa itu keluar dari kolom pada waktu yang berbeda dan dapat dideteksi. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan kegunaan HPLC. Untuk fungsi dari HPLC itu untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar secara kuantitatif suatu senyawa dalam suatu campuran dengan tingkat ketelitian dan sensitivitas yang tinggi. Untuk kegunaan dari HPLC itu sendiri yaitu untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar senyawa dalam obat, pangan, lingkungan, sampel biologis, serta bahan alam. Selanjutnya ada komponen utama HPLC. Yang pertama yaitu reservoir pelarut. Zat pelarut yang dipakai polaritasnya dapat bervariasi tergantung dari senyawa yang dianalisis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat pelarut tersebut harus memungkinkan untuk proses menghilangkan gas atau udara yang ada dalam pelarut. Yang kedua ada pompa. Pompa diperlukan untuk mengalirkan pelarut sebagai fase gerak dengan kecepatan dan tekanan tetap. Gangguan pada pompa disebabkan oleh perawatan yang kurang teratur. Yang ketiga ada injektor. Pada sampel diinjeksikan dalam kolom, diharapkan agar pelarut tidak mengganggu masuknya keseluruhan sampel ke dalam kolom. Injeksi dapat menggunakan syringe. Next. Lalu yang keempat ada kolom. Ukuran kolom yang umum dipakai adalah 10-25 cm dan berdiameter 4,5 sampai 5 mm yang diisi dengan fase stasioner berukuran rata-rata 5 sampai 10 mikrometer dan dibuat dari logam stainless steel. Next. Lalu yang kelima ada detektor. Detektor digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau sampel. Sifat-sifat detektor yang diperlukan adalah mempunyai spesifitas tinggi, bersifat linear untuk jangka konsentrasi tertentu dan dapat mendeteksi di eluen tanpa mempengaruhi resolusi kromatogram. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Diketahui sebuah minuman energi brand X diduga memiliki kadar kafein yang tinggi. Untuk memastikan kandungan kafeinnya, sampel minuman tersebut dianalisis menggunakan metode HPLC fase terbalik atau RP-HPLC. Pada analisis ini digunakan kolom C18, fase gerak metanol air, dan deteksi UV pada panjang gelombang 272 nanometer. Berdasarkan kromatogram yang diperoleh, tampak adanya puncak yang sesuai dengan standar kafein. Tentukan kadar kafein yang terdapat dalam sampel tersebut. Analisis studi kasus. Langkah-langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada perangkat HPLC lengkap berupa kolom, detektor UV, pompa, dan autosampel. Selanjutnya ada sampel minuman energi dan larutan standar kafein. Selanjutnya fase gerak pelarut berupa metanol, air, dan buffer, serta alat bantu lain seperti labu ukur, pipet, syring filter. Yang kedua yaitu menyiapkan larutan standar. Disiapkan larutan kafein standar pada beberapa konsentrasi untuk dibuat kurva kalibrasi. Yang ketiga menyiapkan sampel. Diambil volume sampel minuman yang akan dianalisis.
Dilakukan penyaringan dengan siring filter 0,45 mikrometer supaya tidak ada partikel yang menyumbat kolom HPLC. Next. Yang keempat yaitu pengaturan kondisi alat. Atur kolom kromatografi, misalnya C18, fase gerak, laju alir, dan panjang gelombang detektor. Kondisi ini penting untuk memisahkan kafein dari komponen lain dalam sampel. Yang kelima, injeksi dan pengambilan data. Injeksi larutan standar dan sampel ke alat HPLC secara berturut-turut. Alat akan memisahkan komponen berdasarkan kepolaran dan menghasilkan kromatogram. Selanjutnya nomor 6 yaitu perbandingan retensi. Waktu retensi puncak pada kromatogram sampel dibandingkan dengan standar kafein. Ini menunjukkan apakah puncak yang terdeteksi benar-benar kafein. Yang ketujuh, kurva kalibrasi. Area puncak standar diplot terhadap konsentrasi untuk membuat kurva kalibrasi. Kemudian area puncak dari sampel digunakan untuk mengetahui konsentrasi kafein secara kuantitatif. Next. Kromatogram standar beberapa konsentrasi. Kromatogram yang menampilkan puncak kafein dari standar pada beberapa konsentrasi berbeda, misal 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, dan sebagainya. Ciri-cirinya yaitu satu, ada beberapa puncak, posisinya sama tetapi tingginya berbeda. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar puncaknya. Fungsinya yaitu digunakan untuk melihat hubungan antara konsentrasi dan area puncak, yang nantinya akan dipakai untuk membuat kurva kalibrasi. Next. Kromatogram sampel standar tunggal. Contoh puncak tunggal kafein dari larutan standar. Ciri-cirinya yaitu satu, hanya ada satu puncak utama. Yang kedua, puncaknya tajam dan simetris. Yang ketiga, muncul pada waktu retensi tertentu, misal 2-4 menit tergantung metode. Fungsinya untuk mengidentifikasi kafein di sampel dengan mencocokkan waktu retensinya. Next. Kromatogram sampel minuman energi. Ciri-cirinya yaitu satu, biasanya terdapat lebih dari satu puncak karena ada bahan-bahan lain. Yang kedua, salah satu puncak adalah kafein. Ditentukan dengan mencocokkan waktu retensi standar. Fungsinya untuk menunjukkan bagaimana kafein muncul di antara senyawa lain dalam minuman yang kompleks, bukan larutan standar bersih. Baik, selanjutnya ada kurva kalibrasi kafein. Jadi di sini terdapat kurva kalibrasi kafein setelah dilakukan analisis menggunakan HPLC. Jadi di sini ada grafik hubungan antara konsentrasi standar kafein atau di sumbu X dengan area puncak HPLC atau di sumbu Y. Ciri-ciri dari kurva ini yaitu berbentuk garis lurus atau linear. Lalu terdapat persamaan regresi. Di sini ada persamaan regresi R2 sama R2 sama dengan 0,999. Artinya itu nilai R-nya itu mendekati 1. Nah, arti dari nilai R mendekati 1 ini bahwa regresi ini tuh sangat baik menjelaskan datanya. Lalu untuk fungsi dari kurva kalibrasi ini adalah untuk menghitung kadar kafein dalam sampel dengan memasukkan area puncak sampel ke persamaan garis. Next. Selanjutnya menghitung kadar dari kafein. Yang pertama mencari konsentrasi sampel. Ada untuk setelah dianalisis itu absorbansinya bernilai 225.000. Lalu dihitung menggunakan persamaan, itu didapatkan konsentrasinya itu 181,4 ppm dalam larutan hasil pengenceran. Lalu selanjutnya menghitung kadar dalam minuman asli. Jadi dilakukan pengenceran dengan 10 tingkatan, lalu dikonversi ke miligram per botol atau 250 ml. Jadi 1814 ppm itu setara dengan 1814 mg per liter. Untuk 0,25 liter atau 250 ml, maka kafeinnya itu ppm dikali jumlah volumenya gitu. Jadi 1814 dikali 0,25 sama dengan 453,5 mg per botol. Next. Jadi interpretasi dari hasil kurva kalibrasi tadi didapatkan bahwa nilai 453,5 mg per botol ini melampaui batas aman. Jadi pada umumnya kadar kafein pada minuman itu seharusnya 200 mg per botol. Namun pada brand ini nilai kafeinnya itu 453,5 mg. Jadi produk tersebut perlu dievaluasi formulasinya atau menyesuaikan labelnya. Dan metode HPLC ini berhasil untuk menentukan kadar kafein secara cepat dan akurat. Next. Jadi kesimpulan dari studi kasus yang sudah kami sampaikan ini adalah metode HPLC mampu memisahkan dan mengukur kafein pada minuman energi. Lalu sampel brand X mengandung 453,5 mg kafein per botol, yang berarti melebihi standar keamanan konsumsi. Next. Baik, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.